Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTubeku Suha Koriro. Dalam video kali ini aku ingin memberikan sebuah rekomendasi bacaan ya untuk teman-teman yang ingin mempelajari atau memahami negara hukum. Apa itu rekomendasinya? Jadi rekomendasinya adalah silakan kalian cari disertasi yang ditulis oleh Azhari ya. Disertasi ini sebenarnya ada di perpustakaan UI atau Universitas Indonesia. Nah, tersedia juga dalam file digitalnya. Kalian kalau misalnya bukan berkuliah di UI, mungkin kalian bisa minta teman kalian yang berkuliah di UI untuk mengakses disertasi tersebut ya. Nah, judulnya adalah Negara Hukum Indonesia, suatu analisis yuridis normatif tentang unsur-unsurnya. Nah, jadi kalau misalnya kalian sekarang lagi ada tugas tentang negara hukum, terus kalian mau pakai teori negara hukum, kalian bisa banget untuk merujuk pada disertasi ini. Kenapa aku merekomendasikan disertasi ini? Karena memang sangat mudah dipahami gitu ya, bahasa yang digunakan, struktur kalimat, gaya penulisannya itu mudah dipahami, mudah kita tangkap kayak gitu. Dan aku pun kebetulan sedang menggunakan disertasi ini untuk bahan teori yang aku gunakan dalam tesisku gitu. Jadi apa aja sih yang dibahas dalam disertasi ini gitu ya? Dari disertasi ini ada beberapa hal ya yang dibahas. Pertama, dalam disertasi ini membahas mengenai negara hukum dalam konsep Anglo-Saxon, terus istilah negara hukum, kemudian sejarahnya dari pemikiran negara hukum itu sendiri, kemudian ada negara hukum di konsep benua Eropa, terus ada negara hukum konsep internasional, dan ada negara hukum dalam konsep komunis atau sosialis legality. Nah, terus setelah membahas konsep negara hukum secara general, dari mulai istilahnya, kemudian sejarahnya, terus juga kemudian konsep Anglo-Saxon kayak gimana, terus di benua Eropa dan dari internasional gimana, barulah disertasi ini membahas mengenai bagaimana negara hukum yang diterapkan di Indonesia gitu. Misalnya aja di sini dibahas mengenai Cita Bernegara Bangsa Indonesia, kemudian perumusan negara hukum dalam unsur-unsur 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kayak gitu. Nah, sedikit yang mau aku bahas mengenai negara hukum. Jadi, tokoh yang pertama kali mencetuskan negara hukum itu adalah Plato. Plato itu menuliskan 3 buku yang judulnya ini. Kita mulai bahas pemikiran Plato yang pertama dulu ya, yang dituangkan dalam bukunya yang berjudul Politeia. Jadi buku ini memang ditulis oleh Plato ketika Plato itu masih muda ya. Jadi pada saat Plato menulis buku ini, Plato itu sebenarnya sedang sangat gundah gitu ya, dan sangat khawatir dengan sebuah negara yang dipimpin oleh pemimpin yang rakus. Plato itu lagi prihatin sekali terhadap sebuah negara yang dipimpin oleh pemimpin yang haus akan harta dan juga gila hormat. Jadi dari keprihatinan dan juga kegundahan Plato mengenai negara yang dipimpin oleh pemimpin yang tidak peduli terhadap penderitaan rakyatnya, akhirnya Plato kemudian menuliskan sebuah karya yang berjudul Politeia. Apa sih yang ditulis Plato dalam karya tersebut? Jadi Politeia itu mengulas mengenai suatu negara yang ideal, yang terlepas dari pemimpin yang rakus, yang jahat, dan di mana di dalam negara tersebut keadilan itu sangat dijunjung tinggi. Nah, gimana nih supaya hal itu tuh bisa tercapai gitu? Nah, caranya adalah seorang pemimpin negara itu harus seorang filosof menurut Plato dalam bukunya Politeia itu. Kenapa seorang filosof? Karena filosof itu kan terkenal dengan kearifan dan kebijaksanaannya. Terus juga sangat menghargai kesusilaan kalau seorang filosof itu menurut Plato, dan juga punya pengetahuan yang tinggi. Nah, selain daripada itu, seorang filosof juga punya
kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang harus dihindari dan mana yang harus dicegah dan harus diupayakan lebih gigih, misalnya gitu. Nah, berangkat dari itu semua, jadi Plato menginginkan sebuah negara yang ideal itu sebaiknya dipimpin oleh seorang filosof, karena tidak mungkin seorang filosof itu nantinya akan menyalahgunakan kekuasaannya dan juga berlaku yang tidak jujur, tapi kebalikannya, seorang filosof itu bakal berlaku adil dan bisa menciptakan suatu negara yang ideal. Tapi cita negara yang diinginkan Plato ini tidak mungkin untuk bisa terwujud. Karena apa? Karena sebenarnya tidak ada manusia yang bisa sempurna seperti itu. Jadi tidak ada manusia yang bisa bebas dari hawa nafsu dan kepentingan pribadinya. Makanya nih, dari karya ilmiah Plato yang pertama yang judulnya Politeia, mengenai idealitas sebuah negara yang baik yang harusnya dipimpin oleh filosof, itu kemudian Plato meralat tulisan tersebut, atau dalam artian menuliskan kembali melalui karyanya yang kedua, yang judulnya adalah Politikos. Dalam buku Plato yang kedua itu dituliskan bahwa hukum itu sudah seharusnya ada untuk mengatur pemerintahan. Tapi dalam buku ini Plato itu baru mengamini pemikiran bahwa hukum itu seharusnya mengatur rakyat aja, belum pemerintahnya gitu. Kenapa demikian? Kenapa hukum itu cuma berlaku untuk rakyatnya aja? Karena menurut pandangan Plato saat itu hukum yang dibuat manusia tentunya itu tidak harus berlaku bagi penguasa itu sendiri. Kenapa? Karena pemerintah itu di samping punya pengetahuan untuk membuat hukum, juga punya pengetahuan untuk memerintah gitu. Jadi pemerintah itu punya dua wewenang, selain membuat hukum, selain membuat aturan, juga punya kewenangan untuk menjalankan atau memerintahkan aturan tersebut, menegakkan aturan tersebut. Jadi aturan itu lebih tepatnya hukum itu baru bisa diterapkan kepada rakyat aja nih, menurut pandangan Plato pada saat itu, melalui bukunya Politikos itu ya. Kemudian akhirnya Plato mulai tersadar kayaknya ada yang kurang nih gitu ya bahasanya. Jadi akhirnya Plato menuliskan kembali buku yang ketiga, judulnya adalah Nomoi, atau kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris artinya The Laws. Apa yang ditulis Plato dalam bukunya yang ketiga? Bukunya Plato yang ketiga ini kan ditulisnya ketika Plato itu sudah lanjut usia ya, sudah mulai banyak pengalaman dan lain sebagainya. Nah, melalui buku Plato yang ketiga ini, Plato memberikan perhatian lebih terhadap hukum. Bagaimana seharusnya suatu negara yang ideal itu seharusnya diatur berdasarkan hukum. Jadi pemerintahan yang baik itu adalah pemerintahan yang berlandaskan hukum. Seperti itu. Jadi terlihat ya teman-teman bagaimana proses pemikiran Plato itu kemudian berubah melalui tiga karyanya yang udah aku sebutkan tadi. Yang pertama ada Politeia, terus kemudian yang kedua Politikos. Politeia itu masih menitik beratkan bahwasanya negara ideal itu seharusnya dipimpin oleh seorang filosof loh ya, karena ini Plato masih muda menulisnya. Terus akhirnya Plato mulai menyadari bahwa adanya aturan hukum yang bisa membuat suatu negara ideal. Nah, tapi aturan hukum ini hanya berlaku bagi rakyat aja, belum bagi pemerintah. Nah, ini ditulis dalam buku Politikos, kemudian bergeser ya pemikirannya. Terus yang ketiga, baru setelah itu melalui karya yang terakhir, karya yang ketiganya ini, Plato menuliskan bahwa hukum itu seharusnya mengatur seluruh sendi-sendi kehidupan bernegara, dan pemerintahan yang baik itu harus berlandaskan pada hukum. Itu melalui bukunya yang berjudul Nomoi. Itulah asal muasal pemikiran konsep negara hukum yang penting untuk kita ketahui. Kemudian dari buku Plato, akhirnya muridnya Plato nih, Aristoteles, itu kemudian mengembangkan pemikiran tersebut. Seperti itu. Sampai di sini dulu belajar mengenai konsep pemikiran negara hukum. Sampai jumpa lagi di video-videoku selanjutnya. Bye. Assalamualaikum.